supaya format responnya jauh lebih baik, maka saya bisa saja membuat sebuah pesan ketika prosesnya berhasil dijalankan. Jadi di dalam router usernya, saya melakukan sedikit perubahan. Yang pertama, saya akan menambahkan sebuah kondisi ketika data usernya kosong. Pada saat router get dijalankan, yang kita lakukan adalah merespon data JSON-nya. Nah, bagaimana di dalam fungsi ini kita melakukan sebuah if di dalam JavaScript, kita tulis sintak if. Sebelum melakukan respon.json, kita harus melakukan pengujian jika user.length itu lebih besar dari angka 0, artinya data usernya ada, maka berikan sebuah respon.json untuk data semua usernya, tapi dengan format respon yang berbeda. Sebagai contoh, saya akan coba buat sebuah objek yang ditandai dengan kurung kurawal. Nanti datanya akan terdiri dari nilai status. Statusnya saya akan tulis true, dipisahkan dengan koma untuk data metodenya. Metodenya itu harusnya get. Kita bisa ambil dari request.method, pisahkan dengan koma untuk mendapatkan URL, request.url. Dan yang terakhir, serta menambahkan sebuah data untuk data usernya. Seharusnya yang dikembalikan oleh server, data-datanya berupa seperti ini. Berikut ini adalah hasil responnya. Kita akan coba simpan programnya, jalankan sebuah server, nodemon index, kita enter. Servernya is okay, servernya sudah jalan, dan kita bisa mengakses metode get, URL-nya /user. Kita kirim request-nya. Respon yang ditampilkan jauh lebih lengkap. Berikut ini adalah respon yang kita inginkan. Ada status, data, metode apa yang dipakai, dan URL-nya. Tapi ketika data usernya saya kosongkan, apa yang akan terjadi kalau saya simpan programnya, lalu saya send? Hasilnya seperti ini. Kita bisa cancel request-nya. Tentu di dalam sintak if-nya kita bisa berikan kondisi else. Jika data usernya kosong dan programnya jauh lebih baik, maka saya juga akan berikan sebuah respon.json tapi dengan respon yang berbeda. Saya akan tampilkan status. Kali ini statusnya false, tapi bedanya ada pesan yang akan kita kirimkan. Pesannya, data user masih kosong. Kirim lagi request-nya, maka hasilnya seperti ini. Statusnya false, pesannya data user masih kosong. Sehingga aplikasi yang kita buat jauh lebih bagus. Saya akan coba kembalikan data usernya. Lanjut lagi ke bagian berikutnya. Sekarang untuk bagian routing post-nya. Saya akan coba ubah respon JSON-nya dalam bentuk objek yang ditandai dengan kurung kurawal, statusnya true, seperti yang di atas, pisahkan dengan koma, terus ada datanya, data baru untuk semua user, dan untuk yang lain sama, kita tinggal copy saja, kita juga butuh metode dan URL-nya. Mungkin ada satu data yang harus kita berikan, yaitu pesan responnya. Jadi ketika user mengirimkan request body, kita simpan dan kita push ke dalam daftar usernya, maka user mendapatkan pesan responnya, data user berhasil disimpan. Sekarang kalian boleh simpan programnya, servernya akan melakukan updating dan melakukan restart. Kita sudah mendapatkan hasil perubahannya, akses metode post, URL-nya /user, tapi mengirimkan sebuah body, data bodinya seperti ini, langsung kita kirim. Berikut ini adalah hasil responnya. Yang membedakan adalah saya memberikan pesan responnya kalau data user berhasil disimpan. Dan di sini juga kita mendapatkan data baru. Data baru yang sudah berhasil di-push. Statusnya true, metodenya post, dan URL-nya /user. Tentu ketika kita melakukan push data, kita harus ada validasi untuk setiap request yang masuk. Karena ketika kita kosongkan data-data value-nya untuk kolom ID, nama, atau email, kita kosongkan seperti ini, lalu kita send, maka status responnya true,
dan data yang kita push berupa data kosong seperti ini. Tapi biarkan saja dulu seperti ini. Yang penting kalian harus mengirimkan body sebagai requestnya. Untuk yang lain, lakukan hal yang sama. Berikan sebuah respon JSON untuk metode put dan metode delete-nya. Jadi saya langsung ganti saja dan melakukan copy paste. Kita simpan di sini. Data responnya seperti yang di atas, tapi bedanya data user berhasil diedit. Request metodenya harusnya put, request URL-nya harusnya sesuai dengan yang kita daftarkan. Data usernya kita kembalikan, data user yang sudah berhasil diupdate dan statusnya true. Begitupun untuk bagian yang delete, kita copy, pesan responnya data user berhasil dihapus. Kalau saya simpan lagi, datanya kembali lagi ke default, yaitu ID 1 dan ID 2. Kita harus update menggunakan metode put, update user yang pertama. User yang pertama kita update, namanya Jaja, emailnya jaja@tes.com. Lalu kirimkan request body-nya, maka hasilnya seperti ini. Data user yang pertama sudah berhasil diupdate. Berikut ini adalah daftar keseluruhannya dan ini adalah pesan responnya. Metodenya put, URL-nya user/1. Saya akan coba testing untuk delete. Kita akan delete ID yang pertama. Maka sekarang daftar usernya tinggal 1, sisanya ID user yang kedua. Pesannya data user berhasil dihapus.